Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Nurholifa Catur Oktaviani dengan temanku. Kak Intan Trioktaviani. Jadi, hari ini kami akan memaparkan bahan ajar materi klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan kalian hari ini akan belajar mengenai CP atau capaian pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan spesifikasi klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Pertama-tama nih, kalian udah tahu belum sih ada berapa kelompok hewan kalau dibagi berdasarkan jenis makanannya? Aku sih belum tahu ya Kak. Boleh kasih tahu dulu nggak Kak istilah-istilahnya? Oke, kalau gitu kita belajar mengenal istilah-istilahnya dulu ya. Oke, jadi istilah hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama, herbivora, yang kedua karnivora, dan yang terakhir omnivora. Kita bahas lebih lanjut ya. Oke, Kak Fani jelasin yang pertama dulu ya. Yang pertama tuh hewan herbivora. Jadi hewan herbivora ini hewan yang makan tumbuhan sebagai makanan utamanya. Kayak rumput, atau sayur-sayuran, atau bisa buah-buahan juga. Nah, hewan ini tuh punya ciri-ciri yang pertama, berkembang biak secara vivipar atau beranak. Ciri kedua, sebagian besarnya itu hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Ciri ketiga, hidup secara berkelompok. Keempat, sebagian besar hidup di darat. Kelima, golongan hewan yang berdarah panas. Keenam, mempunyai gigi geraham yang lebar. Ketujuh, sebagian besar berkaki 4. Dan yang terakhir, golongan hewan yang memiliki tulang belakang atau sebutan lainnya tuh vertebrata. Nah, kakak contohin ya hewan apa aja yang termasuk hewan herbivora. Yang pertama nih, ada hewan sapi. Nah, itu tadi suara hewan sapi. Sapi ini yang biasanya susu dan dagingnya manusia konsumsi. Nah, sapi dikatakan hewan herbivora tuh karena sehari-harinya dia makan rumput. Nah, lanjut hewan yang kedua. Hewan kedua nih ada kuda. Nah, itu tadi suara hewan kuda. Kuda nih sering dimanfaatkan sebagai tunggangan. Jadi tenaganya dimanfaatkan untuk kendaraan. Biasanya gitu, kayak delman. Nah, itu menggunakan tenaga kuda. Kemudian, kenapa hewan ini bisa dikatakan herbivora tuh? Karena dia makan rumput dan jerami. Nah, contoh yang ketiga ini ada gajah. Gajah nih biasanya ada di kebun binatang dan dia tuh makannya ada sayur-sayuran atau buah-buahan. Makanya dia dikategorikan sebagai hewan herbivora. Oke, yang selanjutnya Kak Tata ya yang jelasin. Nah, di istilah yang kedua ada karnivora. Karnivora ini merupakan kata-kata yang diserap dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama ada caro. Caro ini artinya daging dan forare yang artinya makanan sehingga dapat digabung menjadi karnivora. Jadi, hewan karnivora ini adalah hewan-hewan yang menjadikan daging sebagai makanan utamanya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, termasuk hewan yang mamalia atau menyusui. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk berburu mangsa. Yang ketiga, sebagian besar berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang keempat, termasuk hewan yang tergolong memiliki tulang belakang atau vertebrata. Yang kelima, termasuk hewan yang berbahaya atau buas. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat.
Yang terakhir nih, memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Mau tahu nggak apa aja contoh dari hewan karnivora? Hewan yang pertama nih, ada harimau. Nah, itu tadi suara harimau. Jadi, harimau ini salah satu jenis dari kucing dengan ukuran yang besar sekali. Terus tahu nggak, kecepatan lari dari harimau ini bisa mengalahkan cheetah loh. Dia ini tergolong dalam kategori karnivora karena makanan utamanya itu daging. Biasanya dia suka berburu mangsa di alam liar. Di urutan yang kedua nih, ada burung elang. Burung elang ini habitat aslinya ada di Pulau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan. Nah, burung ini tergolong karnivora karena dia ini suka berburu mangsanya yang berupa hewan-hewan juga. Dan serunya atau kerennya nih, nggak cuma di darat loh, tapi juga di perairan. Jadi mangsa-mangsa burung elang itu nggak cuma hewan-hewan kecil yang ada di darat, tapi juga hewan-hewan yang ada di laut, misalkan ikan. Nah, itu juga jadi salah satu sumber utama makanan burung elang. Di urutan terakhir untuk kategori hewan karnivora nih, sebagai contoh, ada hewan buaya. Hewan ini tergolong karnivora karena mangsa utamanya adalah hewan yang biasanya memiliki tulang belakang seperti mamalia. Terus hewan ini habitatnya tuh di perairan yang tenang. Jadi dia itu berkamuflase, pura-pura nggak kelihatan. Biasanya tuh bisa di rawa atau sungai-sungai. Jadi kalau kalian lagi main ke sungai atau rawa-rawa, hati-hati ya. Nah, klasifikasi yang terakhir, Kak Fani jelasin ya. Jadi yang terakhir ini ada hewan omnivora. Dan secara etimologi, kata omnivora ini tuh berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata omne, yaitu artinya semua, dan forera yang berarti makanan. Jadi bisa disimpulkan kalau hewan omnivora ini hewan yang memakan segalanya. Jadi semuanya dimakan, kayak tumbuhan, terus daging, itu juga dimakan sama dia. Nah, hewan-hewan omnivora ini punya ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai pencernaan yang kompleks atau bisa dikatakan sempurna. Karena itu tadi, makanannya semuanya hewan, di daging dia makan, tumbuhan dia juga makan. Terus ciri-ciri yang kedua, punya gigi yang tajam pada bagian depan. Jadi dia bisa ngoyak-ngoyak daging. Terus ciri-ciri yang terakhir, punya gigi yang datar pada bagian belakang. Nah, ini gunanya biar menghaluskan makanan, jadi ngunyahnya bisa rata. Nah, tadi kan ciri-cirinya udah dijelasin sama Kak Fani. Sekarang untuk contoh-contoh hewannya dijelasin sama Kak Tata lagi ya. Yang pertama nih, ada paus. Nah, paus ini hidupnya di perairan, lebih tepatnya di samudra. Dia ini masuk ke salah satu jenis hewan mamalia yang tergolong omnivora karena biasanya makannya itu cumi-cumi, crustacea atau Mystacea dan krill dalam jumlah yang kecil. Ini tuh kayak tumbuhan-tumbuhan gitu loh yang ada di dalam laut, samudra. Oke, selanjutnya ada hewan beruang. Nah, hewan beruang ini memiliki jumlah gigi sekitar 32 sampai 43 buah gigi.
dengan struktur datar pada bagian belakang seperti yang udah dijelasin sama Kak Fani tadi. Dan yang di depan ini strukturnya tajam, fungsinya untuk mengoyak-ngoyak daging. Dia ini nggak cuma makan daging, tapi terkadang dia juga makan tumbuhan yang ada di sekitar habitatnya. Kayak misalkan dia juga pernah makan ini tahu madu. Ada yang pernah tahu nggak kalau beruang makan madu? Makanya dinamakan beruang madu. Yang terakhir untuk kategori omnivora ada serigala merah. Hewan ini tergolong omnivora karena sering memakan buah-buahan. Alasan dia makan buah-buahan ini karena biasanya jumlah dari mangsa utamanya hewan-hewan yang lain atau sumber-sumber daging yang lain sedang tidak tersedia di habitat aslinya. Jadi daripada dia menahan lapar, lebih baik dia makan tumbuhan, bisa buah-buahan, bisa juga tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ada 3 macam istilah tadi loh, yang utama. Yang pertama ada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Terus ada hewan karnivora yang makan daging dan hewan omnivora pemakan segalanya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh hewan herbivora, karnivora sama omnivora. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya dari penjelasan kita tadi? Nih aku kasih pertanyaan deh buat nguji teman-teman. Masih ingat nggak ya? Gini deh, coba sebutkan kira-kira kelinci ini termasuk hewan apa? Nah, kalau tadi Kak Fani udah tanya hewan kelinci, kalau Kak Tata mau tanya kalau misalkan hewan ayam. Ayam-ayam ini dia tergolong jenis apa ya? Terus kalau kambing juga dia tergolong hewan apa ya? Jangan lupa nanti tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih ya udah mau dengerin penjelasan kita mengenai klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!